Shalom, saudara kekasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, setuju atau tidak, kita ini sedang hidup dalam dunia yang jahat. Ya, dunia kita adalah dunia yang manipulatif. Dunia kita hari ini adalah dunia penuh dengan kepura-puraan ataupun kepalsuan. Dunia kita ini adalah dunia yang penuh dengan kemunafikan, saudara. Atau boleh kita simpulkan dunia kita ini memang dunia yang jahat. Nah, saudara, kita adalah orang-orang yang ada di tengah-tengah situasi yang demikian. Nah, bagaimana caranya kita sebagai orang percaya, saudara, hidup di tengah dunia yang demikian? Nah, untuk itu saya mengajak kita untuk bersama-sama memikirkan dan juga merenungkan tentang keindahan hidup benar di tengah-tengah dunia yang jahat. Nah, untuk itu saya mengajak kita membaca Mazmur 52 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai, engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan alat tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percayakan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, khususnya ayat 1 sampai ayat 6, di sini Daud menjelaskan tentang kelakuan orang-orang fasik. Saudara, dalam hal ini tentu berbicara tentang Doeg, orang Edom itu yang telah mengkhianatinya, saudara ya. Nah, saudara, sedikit kita ketahui Doeg ini adalah dia kepala penjaga ternaknya Raja Saul, saudara. Nah, tentu dia berpihak kepada Saul dalam hal ini ketika Saul mengejar-ngejar ataupun mencari di mana Daud bersembunyi, saudara. Nah, saudara, di sini Doeg karena dia berpihak kepada raja, karena kedudukan orang-orang penting, orang-orang yang berkuasa, saudara, mereka memegahkan diri mereka bangga dengan kelicikan mereka, dan saudara, perkataan mereka jahat, perkataan mereka menipu dan berdusta. Dan bahkan digambarkan bahwa perkataan mereka seperti pisau cukur yang diasah, yang digunakan untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Nah, menarik sekali, saudara, ketika Daud menjelaskan tentang karakter daripada orang-orang fasik itu, orang-orang munafik itu, saudara. Ayat 7 sampai ayat 11 ini, Daud menjelaskan bagaimana seharusnya sikap orang benar menghadapi kelakuan orang-orang tersebut, saudara. Di sini ada dua hal yang Daud sampaikan bagaimana sikap orang yang benar. Yang pertama adalah orang benar tidak reaktif membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang benar dia memberikan kepada Allah hak untuk membalas tindakan perbuatan orang fasik itu, saudara. Nah, kalau kita pikir kita ketika mungkin diolok, difitnah, kita ingin bertindak sendiri, saudara, dengan cara kita, saudara. Tetapi Daud menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Karena Daud yakin bahwa Allah pasti tidak tinggal diam terhadap orang-orang jahat itu, saudara. Seperti dia katakan ayat 7 begini. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Saudara,
Daud sangat yakin akan keadilan dan pembalasan Tuhan pada waktunya, saudara. Yang kedua adalah, orang benar tidak mudah terpengaruh dengan keadaan apapun. Orang benar tetap dan terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan di saat-saat yang sulit, saudara. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-10, bagaimana Daud menggambarkan dirinya. Dia katakan, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Saudara, menarik sekali bahwa Daud menggambarkan dirinya seperti pohon zaitun. Saudara, pohon zaitun itu salah satu tanaman di Timur Tengah yang tahan musim apapun, saudara. Dan dikatakan bahwa pohon zaitun ini mampu bertahan hidup kurang lebih 3.000 tahun, saudara. Artinya apa? Artinya pohon zaitun ini melambangkan kehidupan yang kuat, yang tangguh, yang tahan lama, dan tapi juga saudara terus-menerus menghasilkan buah, saudara. Dan di sini kita perhatikan dua hal. Yang pertama adalah orang yang benar itu adalah orang yang tidak mudah terpengaruh dengan olokan, orang yang tidak mudah terpengaruh dengan fitnah, orang yang tidak mudah terpengaruh dengan pengkhianatan, saudara. Ya, apapun kata orang tentang dirinya, dia tahu dia orang benar hadapan Tuhan, itu cukup. Yang kedua adalah orang yang bertahan, ya, orang benar, orang yang bertahan terhadap segala musim adalah orang yang tidak berhenti berbuah. Artinya, walaupun dalam keadaan baik atau tidak baik, dia diolok atau tidak diolok, dia difitnah atau tidak difitnah, saudara, dia tetap menghasilkan buah yang baik, perbuatan yang baik, ataupun bertindak baik kepada orang-orang yang ada di sekitar dia, termasuk orang yang mengkhianati dia, saudara. Wow, ini saya kira sesuatu hal yang tidak gampang, saudara, ya. Tetapi, saudara, orang benar harusnya demikian. Nah, saudara, di sini kita melihat kontras yang kuat sekali yang Daud mau sampaikan kepada kita, bahwa orang fasik mengandalkan kekayaan dan kejahatannya dan akhirnya menuju kepada kehancuran. Tetapi orang yang benar adalah orang yang meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah, dan Allah memberkati kehidupan orang-orang yang benar, saudara, ya. Nah, itu sebabnya di dalam ayat yang ke-11, Daud menutup dengan komitmen untuk senantiasa memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas segala perbuatan Tuhan yang baik, saudara. Ayat 11 berkata begini, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Saudara-saudara, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita ini ada di tengah-tengah dunia yang jahat. Kadang-kadang kita harus menghadapi situasi yang sulit bagi kita, saudara, ya. Mungkin kita mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman, mungkin kita diolok-olok, kita dilecehkan, kita mungkin dimaki-maki, kita difitnah, ataupun kita juga dikhianati, saudara. Mungkin dikhianati orang yang dekat dengan kita. Ya, mungkinkah itu suami atau istri, saudara? Ya, mudah-mudahan tidak, saudara. Tapi bisa terjadi seperti itu. Mungkin juga pengkhianatan dari orang-orang yang biasa bergaul dengan kita dalam dunia kerja kita, atau dalam lingkungan pergaulan kita di tengah-tengah masyarakat, saudara. Saya kira pada waktu kita menghadapi situasi seperti ini, kita tidak nyaman, kita pasti punya respons yang juga bisa upset, saudara, bisa marah, bisa kecewa, dan sakit hati, saudara. Namun, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Kristus, dosa kita diampuni dan kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kita orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan, mari kita belajar hidup benar di tengah-tengah situasi dunia kita hari ini. Artinya, kita tidak reaktif membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan, minta kekuatan ekstra pada Tuhan untuk kita mampu tetap tegar, tetap kokoh, tetap kuat, tidak pengaruh dengan situasi. Dan juga tentu minta Tuhan supaya di tengah-tengah situasi seperti ini kita mampu berbuat baik ataupun melakukan hal-hal yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara, ketika kita tetap tegar, ketika kita tetap menghasilkan buah perbuatan baik bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan bagi orang yang menyakiti hati kita, saudara. Saudara, disitulah kualitas hidup kita nampak berbeda dengan dunia ini. Disitulah orang melihat, saudara, keindahan, kebaikan yang muncul dari hidup kita, yang tentu mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, saudara. Dengan demikian, saudara, kita akan menikmati indahnya ataupun keindahan hidup benar di tengah-tengah dunia
yang jahat ini. Kiranya kita ditolong oleh Tuhan untuk kita tetap menjaga hidup kita benar di tengah-tengah pergaulan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang terus menguatkan kami dan memberkati kami hari ini. Jika selama ini kami tidak hidup benar di hadapan Tuhan, jika kami selama ini reaktif dengan hal-hal yang jahat di sekitar kami, ampunilah kami ya Tuhan. Tolong kuatkan kami belajar untuk bersandar kepada Tuhan, dan belajar untuk tetap berbuat baik di tengah-tengah situasi yang tidak baik dalam hidup kami. Sehingga melalui kehidupan kami ya Tuhan, nama Engkau dimuliakan. Jadikanlah hari ini hari yang penuh berkat bagi kami sekalian, untuk memuliakan Engkau, untuk puji-pujian hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.